Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici Pro 2 era di Sengaja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, dan kita sudah ya pastinya di jam 4 sore untuk Deep Talk ya, Piala Dunia 2026 menurut para tokoh dan pengamat sepak bola guys. Nah, sudah hadir di studio Pro 2 sudah ada Kakak Iwayan Arya Sanjaya. Selamat sore Kak Arya. Selamat sore Kak. Waduh, atlet sepak bola yang pastinya masih muda banget, dan beberapa tim yang ada di Bali kayaknya udah dijajagin ya. Ini pengalamannya luar biasa banget, dan nggak kalah juga sama pengetahuan tentang sepak bolanya ya. Kita ngomongin soal CR7 and Messi. Ini dua tokoh sepak bola yang kayaknya nggak habis-habis kalau diomongin ya. Nggak akan ada habisnya Kak. Ya karena posisinya mereka itu kan sekarang kayak apa ya, udah mega bintang bola dan trofinya udah banyak banget gitu ya. Kita juga ngelihat asal ya istilahnya dari orang awam sampai yang serius dengan bola pun tahu gitu ya. Ya pastinya. Nah, di sini kita ngelihat generasi gitu ya. Karena ini adalah tahun terakhir untuk CR7 dan juga Messi untuk bisa ikut di kompetisi Piala Dunia 2026 yang istilahnya yang terakhir gitu ya. Kita mendengarnya seperti itu. Apakah itu benar? Mungkin bisa jadi itu Kak. Karena kan banyak tuh rumor-rumor di sosial media yang mengatakan era Messi dan Ronaldo mau berakhir di Piala Dunia 2026 ini. Ya, ini emang karena sudah waktunya atau memang karena apa ya, secara kontrak, atau mungkin juga dia ingin berhenti sendiri gitu? Nah, dalam hal lain mungkin dari segi umur udah memasuki masa pensiun. Iya, udah nggak banyak muncul pemain-pemain baru, pemain muda baru yang memiliki kemampuan yang mungkin bisa sama lah. Oke, ini di sini beberapa tokoh sebenarnya kita ngelihat itu ya, yang digosip-gosipin ya, istilahnya menjadi pengganti mereka berdua gitu guys. Tapi yang kita perlu tahu kan jejaknya Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo ini cukup ini ya. Klub-klubnya gak ada yang jelek gitu kan. Kayak Lionel Messi ini. Dulunya dari Paris Saint-Germain atau PSG ya, yang dari Prancis dan juga dari Barcelona pastinya. Lama banget Barcelona sampai adanya kontrak dan sebagainya gitu ya kan. Sampai ya sempat menjadi ketua atau istilah ketua tim di situ. Kemudian kalau Cristiano Ronaldo yang pastinya dari Manchester United, kemudian Juventus dan Real Madrid juga gitu. Dan yang pastinya di Al Nassr yang terakhir kan, dan di Arab Saudi gitu. Dengan ya kita dengar juga bayarannya gila-gilaan gitu kan. Ya. Makanya dia mau ke sana gitu kan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan banyak jejak gitu kan. Istilah posisinya mereka itu adalah pemain top dunia. Kemudian juga mereka ini di posisi
istilahnya pemain yang sangat mahal gitu kan, dan kemudian jejaknya mereka di klub-klub yang luar biasa gitu. Istilahnya kan belum tentu ada pemain-pemain di bawah mereka yang istilahnya sebagai generasi penerusnya ini belum tentu bisa secara top rekornya kayak gitu loh. Kayaknya di era sekarang nih Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi ini nggak akan mungkin bisa tergantikan. Biarpun banyak nih rumor-rumor pemain muda yang mungkin bisa, tapi menurut saya itu jauh, karena kita tuh tidak perlu mencari Ronaldo Messi yang baru. Sebenarnya kita lebih perlu mencari bakat dan konsisten seperti yang mereka berdua. Messi kan dikenal dengan banyak yang bilang bakatnya mereka, Messi itu dari kecil udah memiliki bakat, sedangkan Ronaldo kerja kerasnya yang emang gila-gilaan, datang lebih awal untuk pulang lebih akhir gitu dia. Kebanyakan gitu ya. Istilahnya mereka itu memang benar-benar konsisten, dan mega bintangnya itu benar-benar terasa guys. Pada saat mereka udah bermain itu banyak komentar juga kalau mereka itu turun itu istilahnya kerjasama itu dapat banget gitu ya kan. Chemistry-nya langsung dapat gitu. Ya. Walaupun sebenarnya mereka berdua nih nggak pernah ketemu dalam satu tim gitu kan. Tapi istilahnya kalau mereka ada CR7 kayaknya lebih dipertahankan gitu ya. Jarang istilahnya turun atau digantikan gitu, kecuali cedera gitu kan. Messi juga seperti itu. Messi juga sama seperti itu, karena Messi itu dikenal dengan lincahnya, dengan bola di lapangan itu emang sulit buat back lawan tuh mengantisipasi bolanya, terlalu lengket dengan kaki. Iya, terlalu lengket gitu. Iya. Kayak nggak bawa lem gitu. Iya, kayak diisi lem tuh bola sama sepatu. Iya, makanya ya jadi pertanyaan juga, siapa yang bisa seperti itu? Sebenarnya banyak istilahnya kita ngelihat ada beberapa pemain yang menjadi kandidat, bukan menjadi kandidat juga sih, istilahnya sama lah seperti itu ya. Iya. Tapi kalau kita misalnya ngelihat CR7 dengan nomor punggungnya gitu kan, udah pastilah udah ketebak gitu loh. Iya kan? Iya. Udah pasti dengan gayanya juga, apalagi sekarang waktu-waktu ini ya istilahnya baru-baru ini kan dia punya gaya baru gitu kan. Yang kemarin tuh istilahnya punya gaya baru yang makin ikonik banget dan masih makin tidak terlupakan. Messi juga seperti itu ya, gara-gara ya sempat sih istilahnya ngelihatnya posisinya keluar dari Barcelona yang cukup dramatis juga, akhirnya pergi ke klubnya sekarang di Inter Miami. Ya, karena posisinya memang tidak bisa bertahan juga di sana. Banyak gosip juga yang bilang bakal kembali ke Barcelona, bakal balik lagi, ternyata nggak balik-balik gitu ya. Sampai sekarang juga nggak balik tuh. Kayaknya bakal nggak pernah balik ke Barcelona, karena dari segi prime-nya udah habis lah, bisa dibilang di Eropa. Tapi akhirnya Barcelona kelihatannya lebih mundur gitu ya setelah Messi nggak ada. Dan di Inter Miami malah gosipnya lebih lagi gitu, lebih keren lagi gitu. Tapi untuk sekarang kita bahas Piala Dunianya, berarti kita ke Argentinanya ya kan. Yang istilahnya yang tidak pernah bakal lepas dari Messi ini. Apakah kira-kira bisa jadi pengganti siapa gitu? Istilahnya pelatihnya juga bisa gitu yang akan melatih di Argentina, bisa jadi juga nih untuk timnas Argentinanya. Ini Argentina seperti sekarang Piala Dunia 2026 mungkin dia memiliki target juara lagi. Benar. Mungkin dipakai karena ini terakhir buat Lionel Messi, gimana caranya kita bisa juara lagi, bisa menutup Piala Dunia 2026 ini dengan indah. Ya mestinya juga Spanyol juga kayak gitu dong. CR7. Portugal. Iya, Portugal. Ya. Yang Portugal yang jadi juga. Ya ngacu juga nih karena tahun terakhir kan. Ya. Istilahnya mereka juga lagi, tapi kemarin gosipnya istilahnya memang Portugal tuh lagi bagus-bagusnya juga main gitu ya. Dan 4 tahun lalu juga posisinya mereka tahu hampir menang juga kan. Tapi kalah gitu. Tapi emang kuat itu sih mereka berdua ini. Istilahnya dari Argentina sendiri yang pernah juara dunia, kemudian Portugal juga itu karena ada si tokoh ini kan. Karena CR7 ada Messi ada gitu yang jadi ikonik juga. Bahkan sering mendapatkan golden sepatu emas gitu ya. Golden ini juga ya, ball juga gitu loh. Jadi pertanyaan banget sih, istilahnya kayak merasa kehilangan banget sih kalau misalnya mereka berdua ini udah nggak ada di kancah sepak bola dunia gitu ya. Kayaknya mungkin dari segi penghasilan nih di siaran TV mungkin banyak orang mulai menurun karena mereka berdua tuh sudah habis lah.
habis nggak ada Iya, gitu ya. nggak ada. Tapi kalau misalnya jadi bintang iklan masih boleh lah ya. Boleh. Tapi misalnya masih sorotannya itu masih kayak awam atau gimana gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngeliat toko bola itu susah banget untuk mencetaknya sebenarnya untuk seperti mereka gitu kan. Messi, Bahkan. ya istilahnya berapa sponsor udah banyak banget gitu kan. CR7 apalagi banyak sekali sponsor yang masuk untuk ke klub mereka gitu kan. Dan menjadi ikonik juga gitu, dan belum tentu juga orang lain itu bisa gitu guys. Jadi apa ya, susah sih kita melihat atau mencari sosok yang seperti mereka sebenarnya gitu ya. Yang jadi pertanyaan lalu, kira-kira siapa yang bakal menggantikan mereka berdua nih? Ada beberapa nama ya pastinya bisa Iya. punya, dan kita bisa bahas di segmen berikutnya ya. Oke, ada beberapa nama ya pastinya. Kalau boleh tebak-tebakan nih. Kalau Iya. Gus Adi baru 2 nih. Saya punya 3. Punya 3 orang Iya, 3. yang bisa menggantikan posisi CR7. Mungkin membuat era baru lah. era baru. Ya. Dengan cara yang baru gitu. Ya, dengan karakternya pemain mereka sendiri. Oke, kira-kira siapa menurut karya dan Gus Adi? Ya udah, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya. Yang pastinya untuk di Deep Talk kali ini, karena seru banget kita ngomongin soal bola gitu ya. Karena keren banget, dan pastinya sangat apa ya, bisa dibilang salah satu topik yang lagi keren aja sih, karena posisinya juga, karena mau Piala Dunia, jadi beberapa pemain itu perlu kita bahas ya. Nanti kita sama Karya, jadi jangan kemana-mana. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda Karya nomor 2 yang pastinya untuk di Deep Talk Piala Dunia 2026 ya. Nah, kita bakal bahas lagi. Nah, sekarang kita bakal tahu nih,
siapa menurutnya Kak Arya yang bakal menjadi pengganti CR7 dan juga Messi? Nah, menurutnya Kak Arya siapa? Oke, menurut saya ada 3 kandidat yang bisa menggantikan lah. Yang pertama yaitu Kylian Mbappe. Mbappe. Ya, Mbappe. Oke. Oke, yang kedua ada Haaland, ketiga ada Lamine Yamal. Itu kandidat 3. Yamal. Ya. Oke, 3 orang ya. Ya. Yang menurut Kak Arya. Kenapa alasannya bisa seperti mereka bertiga gitu? Yang pertama Mbappe. Mbappe memiliki kecepatan dan mental juara yang kuat. Bisa kalau dia konsisten terus mungkin bisa seperti Cristiano Ronaldo dan Messi. Yang kedua Haaland. Haaland dikenal dengan mesin pencetak gol di klubnya. Sedangkan Yamal pemain paling muda. Menurut saya dari gaya bermainnya mirip seperti Messi waktu dia muda, dribble yang lengket di kaki. Jadi punya tekniknya bersama kayak Messi Iya. gitu ya. Ibaratnya kalau lihat Yamal bermain tuh seperti melihat Messi waktu muda gitu. Wah, Messi kan. Emang sekarang muda. Tapi ya, dua prediksi sama juga, yaitu Mbappe dan juga Haaland. Nah, ini sama juga pendapat kita ya, Ya. cuma beda 1 doang nih. Nah, lengketnya adalah Mbappe yang sudah bela Real Madrid juga gitu, klub besar juga gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah bisa seperti riwayatnya seperti ini bakal di Barcelona? Tapi emangnya seperti Barcelona gak ya? Kayaknya belum ya. Mbappe Heeh. belum. Belum. Nah, ini pertanyaannya kayaknya perlu ke sana dulu ya. Siapa tahu ada keajaiban bisa ke sana dan yang pastinya bisa menjadi pemain ya istilahnya baru bisa ngelihat seperti apakah lengket juga gitu ya. Mengikuti jejak Messi atau mungkin juga ke Al-Nas mungkin ikut ya. Baru kita tahu istilahnya apakah sama atau tidak secara pelatih yang berbicara gitu. Nah, jadi Mbappe ini memang salah satu pemain dari Prancis yang pastinya kecepatannya kemudian apa ya, bisa dibilang menjadi pemain yang bisa menjuarai Piala Dunia di usia dia yang masih muda banget gitu. Tapi yang jadi masalahnya apakah latihannya bakal sama atau nggak konsistennya sama kayak Messi dan CR7 juga nggak ya? Kayaknya kalau dia bisa konsisten latihan seperti Cristiano Ronaldo dan Messi, kayaknya dia mungkin jadi bintang di Eropa di eranya dia. Di eranya dia ya. Jadi istilahnya memang tidak akan bisa mengikuti seperti Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Cuma posisinya mungkin apa ya, dengan rekor yang baru. Ya. Dengan Era yang baru baru gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga apakah bisa seperti itu. Tapi selalu di media sosial selalu membahas mereka berdua gitu ya. Untuk bakal menggantikan posisinya Messi dan juga CR7 guys. Kemudian ada hal lain juga yang pastinya yang mendominasi banget di Inggris gitu ya kan, yang katanya sih bersama Manchester City ini selalu mecahkan rekor gol yang gila-gilaan nih, ngelibosnya gila juga gitu ya untuk dari sisi cetak gol gitu. Ya, di samping itu Haaland postur tubuhnya dia kayak raksasa, apalagi pemain depan dia. Ini mungkin ditakuti juga sih gitu ya. Tapi apa ya? Postur tubuh bukan jadi masalah, tapi tekniknya yang paling penting gitu. Tapi lebih kemana sih kalau untuk Erling Haaland ini? Lebih ke Messi atau mungkin kalau Haaland ini lebih ke Ronaldo karena dia memiliki kerja keras, perjuangan untuk gimana caranya dia biar bisa cetak gol gitu. Oh, karena dia di striker ya? Gimana caranya dia jadi mesin gol lah buat timnya dia gitu. Oh, oke. Ini jadi apa ya? Kayaknya Kak Arya itu kayaknya selalu ngeliat ini ya. Manchester City main ya. Apalagi City kemarin lagi bagus-bagusnya ya. Iya. Lagi apa ya? Posisinya bisa menang waktu itu di Liga Inggris dan jadi apa ya? Topik pembicaraan juga gitu. Tumben City bisa menjuarai, justru klub yang lain bisa dilibas sama dia gitu loh. Karena Erling Haaland salah satunya ya, sebagai mesin pencetak gol gitu. Ya jadi pertanyaan juga sih istilahnya gimana cara latihannya, konsistennya dia latihan gitu juga gitu ya. Jadi pertanyaan banget apakah mengikuti seniornya dulu gitu atau gimana gitu. Tapi emang apa ya, kita melihatnya tuh memang berduanya lengket banget sih, bisa menggantikan Messi dan juga CR7 gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan juga kira-kira bisa masuk ke nembus klub besar seperti mereka berdua ini enggak sih? Kemungkinan besar
Real Madrid kayaknya Haaland bisa tembus di Real Madrid. Bisa. Untuk ke apa ya? Ke Real Madrid berarti ya. Iya. Ini kan klub besar juga nih. Ya pastinya. Dan untuk keluar dari zona nyaman lah istilahnya bilangnya. Kayak ke inilah CR7 ke Arab Saudi. Al-Nassr. Kira-kira ada pembicaraan kayak gitu gak? Atau mungkin juga kemungkinan bakal keluar dari negeri mereka juga gak? Kemungkinan besar banyak pemain-pemain bintang yang akan mengikuti jejaknya Jejaknya, ya. Messi dan Ronaldo ke luar dari Eropa. Mungkin karena di Eropa sudah habis kan, jadinya manajer tim luar Eropa tuh bisa memanfaatkan mereka lagi. Seperti Miami kan mengajak Messi, Al-Nassr mengajak Ronaldo. Itu salah satu membuat klubnya dia tuh bangkit lagi. Ya. Jadi melihat mereka berdua akhirnya diambil lagi gitu ya. Bisa aja salah satu dari mereka ke Barcelona ya. Bisa aja. Salah satunya bisa sama tahu ke ini ya, Manchester United, Juventus dan lainnya gitu guys. Tapi memang pada saat itu masa di mana CR7 di Manchester United itu indah banget sih, keren-keren banget. Dulu. Kayaknya apa ya? Untuk pertahanan dan bahkan untuk mesin golnya sudah ada di sana gitu ya. Makanya merasa kehilangan banget pada saat itu. Iya. Emang sih digantikan dengan Ronaldo pada saat itu juga sama. Juga posisinya. Tapi apa ya, posisinya tetap tidak tergantikan lah Iya. CR7 gitu guys. Nah, sampai akhirnya merasa kehilangan kayaknya Inggris gitu. Kemudian dari Italia juga kehilangan banget sosok pemain seperti CR7 gitu kayak, Iya. karena perginya ke Arab Saudi gitu, nggak nyangka soalnya ya, tiba-tiba langsung ke Al-Nassr karena posisinya ya duitnya gede juga Iya. sih, emang ya servisnya gila juga sih ya, wajar gitu ya. Tapi yang Gus Edi juga nggak nyangka itu diikutin sama si Messi yang ke Amerika gitu. Ya memang sih posisinya masih di sana-sana juga gitu, tapi kan di Amerika beda negara gitu. Ya nggak nyangka juga sih sebenarnya. Nah, mereka berdua ini, Haaland dan juga Mbappe, kira-kira bakal main juga nggak ya di ranah itu, kita bakal tahu nih setelah ini ya pastinya ya. Karena Piala Dunia ini kan kadang-kadang kan melirik pemain juga ya. Iya. Ini jadi apa namanya, kompetisi terbesar lah di dunia yang ditunggu-tunggu. Bahkan orang-orang yang tidak suka nonton bola jadi Nonton suka ya, karena negaranya dia yang main. Iya, karena sayangnya sih posisinya karena apa ya, posisi pada saat kalau Piala Dunia itu selalu heboh ya. Iya. Sekarang agak susah sih kita ngaksesnya, tapi jangan lupa guys, karena di RRI kau bisa pantengin Piala Dunia di tahun ini ya, untuk 2026 di RRI. So kamu buka aja langsung. Makanya kita kontennya kita hajar terus untuk masalah Piala Dunia gitu ya. Jadi jangan takut sekarang untuk tahun 2026 karena ada RRI yang bisa nemenin kamu untuk Piala Dunia ya. Untuk pertandingan Piala Dunianya kamu bisa ikutin terus di RRI pokoknya di seluruh Indonesia. Oke, mungkin untuk closing statement kali ini udah jelas ya. Dua pemain yang menurut Kak Arya yang bakal menggantikan Messi dan juga CR7 untuk bisa apa ya, menggantikan mereka berdua di posisi Menciptakan eranya dia. ya benar, yaitu Mbappe, ada Haaland dan juga Yamal. Ya. 3 pemain ini yang sesuai dengan prediksi. Apakah benar? Nanti kita lihat aja. Lihat saja. Sesuai dengan komentar netizen dan juga dari sepak bola dunia ya pastinya ya. Oke, ada pesan-pesan mungkin dari Kak Arya untuk teman berdua di rumah? Oke, sebelum ditutup, saya mau pesan kepada atlet-atlet. Jika kalian tidak terlahir seperti Messi, maka bekerja keraslah seperti Cristiano Ronaldo. Yes, itu dia nomor berdua. This is Deep Talk Piala Dunia 2026 ya, dari Kak Arya, seorang atlet sepak bola yang ada di Bali. So buat teman berdua, kita tunggu aja pertandingan seperti apa, karena penasaran juga gimana performa terakhir dari CR7 dan juga Messi. Oke, sampai jumpa nomor berdua. Thank you banget buat Kak Arya dan salam. thank you, Kak. Yes, salam olahraga. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang